Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bab istihbabu tahsinis sawti bil Qur'ani. Bab sunnahnya istihbab, sunnahnya tahsinis saut, membaguskan suara bil Qur'ani ketika membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu disunnahkan untuk membaguskan dengan suara yang baik. Membaguskan dengan suara. Jadi suaranya ketika melantunkan terasa indah. Wa talabil qira'ati min husnis sauti, dan meminta wa talabil qiraati, meminta membaca atau meminta pembacaan Al-Qur'an dari orang yang suaranya bagus, ya. Wal istima'i laha, dan mendengarkan pada bacaan suara bagus tersebut. Jadi mayoritas ulama adalah mensunnahkan, ya, mensunnahkan membaca Al-Quran itu hendaknya dengan suara yang bagus. Karena dengan melafalkan atau melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus itu, dia akan menambah keindahan Al-Quran. Dan Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Begitu juga sahabat-sahabat mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW ketika mereka membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Yang mendapatkan pujian dari Rasulullah salah satunya diantaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa sendiri, ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, kepada Abu Musa. Rasulullah menyanjung Abu Musa karena Abu Musa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan irama yang baik, sehingga kedengaran suaranya adalah indah dan bagus. Maka beliau menyanjung dengan sabda beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Muttafaqun alaih. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita, sungguh benar-benar Allah telah memberikan kepadamu, sungguh benar-benar kamu telah diberikan mizmaron min mazamiri ali Dawud. Kamu diberikan mizmaron. Mizmar artinya seruling. Ini bahasa kiasan, ya. Seruling. Saking indahnya suaranya Abu Musa dalam melantunkan bacaan Al-Quran, maka diibaratkan seperti seruling, ya. Mizmaron min mazamiri ali Dawud. Kamu telah mendapatkan seruling dari beberapa seruling miliknya keluarga Abi Dawud, keluarga Nabi Dawud alaihi salam. Kita ketahui Nabi Dawud itu apabila membaca kitab Zabur, jadi kitab Zabur itu dibaca oleh Nabi Dawud dengan suara yang lantang dan indah, ya, sehingga Nabi Dawud pun dikerumuni oleh makhluk-makhluk Allah. Wa tayra mahsyurah, burung-burung dia datang untuk mendengarkan suaranya Nabi Dawud ketika melantunkan kitab suci Zabur.
Maka Nabi Daud memang mempunyai kelebihan, ya, kelebihannya selain beliau itu adalah seorang raja, seorang nabi dan seorang raja, dan juga bisa wa alanna lahul hadid, bisa besi itu bisa dilunakkan oleh Nabi Daud, kemudian untuk membuat pakaian baju perang dari besi, ya. Nah, di antara kelebihannya atau mukjizatnya adalah beliau membaca kitab Zabur dengan suara yang indah, lantang dan indah sehingga orang semuanya merasakan keindahan lantunan ayat-ayat suci kitab Zabur. Maka orang yang suaranya bagus, maka Nabi memberikan pujian, kamu telah mendapatkan seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Wa fi riwayatin li Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Jadi diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dalam redaksi lain miliknya Imam Muslim diceritakan bahwasanya Nabi memuji seperti itu adalah karena malam-malam Abu Musa al-Ash'ari, ya, membaca Al-Quran pada suatu malam beliau membaca Al-Quran, ya, dengan suara yang keras dan kedengaran dari luar rumah. Ya, dia membaca Al-Quran dengan indah dan keras sehingga orang yang lewat rumahnya mendengar. Nabi melewati rumah beliau, kemudian mendengarkan suaranya Abu Musa al-Ash'ari dalam melantunkan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menyenanginya, dan kemudian paginya ketika Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Kamu Masya Allah mendapatkan suara emas dari suara-suara emas yang dimiliki Nabi Dawud. Kemudian jawabnya Abu Musa al-Ash'ari, maka beliau mengatakan lau ra'aitani sungguh engkau telah lau ra'aitani sesungguhnya seandainya engkau melihatku wa ana astami' li qira'atika seandainya engkau melihatku ketika aku mendengarkan bacaan. Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Seandainya saja engkau mengetahui bahwasanya aku mendengarkan bacaanmu tadi malam, ya. Jadi gini, wahai Abu Musa, kamu ini mendapatkan suara emas di antara suara-suara yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Seandainya engkau tahu bahwasanya tadi malam itu sebenarnya saya mendengarkan bacaanmu. Tadi malam itu saya ini mendengarkan bacaanmu. Di Nabi itu melewati rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, kemudian beliau lagi membaca Al-Quran dan kemudian Nabi mendengarkan dan suaranya bagus, ya. Maka Nabi menyanjungnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi meridhoinya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya suaranya keras. Seandainya tidak keras, maka dia tidak akan kedengaran dari luar. Oleh karena itu hadis sebelumnya adalah Nabi pernah bersabda, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanas sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah sangat mendengarkan kepada sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan kepada nabinya yang bagus suaranya ketika melantunkan Al-Qur'an yajharu bihi, dengan suara yang keras sehingga bisa didengar orang lain. Membaca Al-Quran itu boleh keras, boleh lirih. Ketika kita mengkhawatirkan mengganggu orang, maka kita tidak baik kalau keras.
Tapi kalau kita ini kira-kira suara kita malah bermanfaat kepada orang lain dengan keras atau tidak mengganggu minimal, itu malah lebih baik keras. Yang penting bisa menjaga diri dari riya, berusaha. Nah, maka para sahabat itu kalau sholat malam itu ada yang lirih, ada yang agak keras, ada yang bacanya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sehingga maksudnya membaca Al-Quran pada waktu malam mereka itu membaca dengan keras. Ya kalau dalam sholat gak ada ta'awudz ya, kalau dalam sholat itu langsung bismillah atau bismillah keras atau bismillah gak keras. Tapi kalau ta'awudz pasti harus lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang agak keras sehingga orang yang lewat mendengarkan. Ada orang yang membaca lirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Macam-macam. Itu boleh, semuanya boleh. Nah, Nabi mendengarkan suara Abu Musa yang dari luar. Ya, artinya agak keras dia membacanya. Ya. Yang telah disanjung suaranya bagus, yang paling terkenal adalah Abu Musa. Kemudian dalam riwayat lain diantaranya adalah Salim Maula Abu Hudzaifah, itu suaranya juga bagus. Kemudian lagi Ubay bin Ka'ab, itu juga suaranya bagus. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa sudah tadi ya. Abdullah ibnu Mas'ud adalah suaranya yang bagus sekali. Suaranya bagus dan indah. Dan Nabi sendiri adalah suaranya indah. Nabi sendiri itu suaranya indah. Ya. Nabi membaca Al-Qur'an, menjadi imam, seorang imam dengan melantunkan Al-Qur'an dengan iramanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah. Sebagaimana hadis yang berikutnya disebutkan riwayat dari Al-Barra wa 'anil Barra ibn Azib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu muttafaqun alaih. Kesaksian seorang sahabat yang namanya Al-Barra bin Azib. Ini seorang sahabat. Beliau ikut sholat bersama Rasulullah. Beliau mengatakan, memberikan kesaksian, sami'tun nabiyya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i, membaca Al-Qur'an di dalam sholat isya. Jadi beliau menjadi imam sholat isya Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tini waz-zaitun, membaca surah wat-tini waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Fama sami'tu, maka aku tidak pernah mendengar ahadan seseorang ahsana sautan yang lebih bagus suaranya minhu daripada Nabi. Jadi ketika Nabi melantunkan surah At-Tin waz-Zaitun pada waktu sholat isya, beliau mengatakan, Al-Barra bin Azib, sahabat ini mengatakan, saya tidak pernah mendengar ada seseorang yang suaranya lebih bagus daripada suara Nabi ketika melantunkan surah At-Tin waz-Zaitun. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tentunya kita nggak ngerti kayak apa suaranya kayak apa. Yang jelas suaranya lantang dan bagus, iramanya bagus. Wa hadzal baladil amin. Yang jelas enggak seperti watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tentu enggak seperti ini suara bagus. Semua orang sudah bisa merasakan sendiri, walaupun dia enggak pernah belajar ilmu cara membaca dengan bagus, udah bisa memahami. Coba antum bedakan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin dengan Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kira-kira yang indah yang mana? Yang pertama apa yang kedua?
Nggak mungkin kelihatannya Nabi membaca kayak gitu. Kayak anak TK kalau membaca itu kayaknya nggak mungkin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kayaknya nggak mungkin Nabi membaca kayak gitu ya. Di sini sebutkan saya tidak pernah mendengar suara yang lebih bagus daripada suara Nabi ketika melafalkan wattini wazaitun. Ya. Berarti kalau kita membaca yang baik, itulah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya yang lebih daripada itu semua adalah itu kita membaca dengan khusyuk, dengan merenungi maknanya, dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak bisa lagunya nggak bisa terlalu bagus-bagus amat, tapi secara daleman dia mempunyai itu, dia tetap mempunyai keindahan. Apalagi kalau bisa menggabungkan dua-duanya, dia bisa indah sebagaimana para sahabat melantunkan dengan indah dan mempunyai sifat yang diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya, yaitu bisa membaca Al-Quran dengan penuh dalam hati, dari hati. Itu telah menggabungkan dua perkara yang sangat hebat. Bacaannya baik dan hatinya juga dalam keadaan baik. Itu yang akan menimbulkan bacaan yang akan menghantarkan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kelihatan indahnya Al-Quran, dan yang mendengar juga semakin takut dan merindukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Al-Quran yang bisa membaca dengan baik, dan yang lebih daripada itu bisa menjalankan Al-Quran, isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul menjadi ahli Al-Quran yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.